warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika, jurnalis dari Warta Kota Tribun News Kompas Gramedia Group. Kali ini saya ditemani dengan Yunike Mayumi. Halo, assalamualaikum. Sehat, Mbak? Sehat? Ah. Sehat, Kak. Yunike ini menarik nih, makanya saya terlibat perbincangan dengan beliau. Beliau ini apa nih? Cukur rambut ya? Iya, hairstylist saya. Oh, cukur rambut untuk apa aja nih? Cowok cewek bisa. Cowok cewek. Cowok cewek baik semua kalangan. Oke, Mbak, ini kan sempat misalnya viral juga nih Mbak kan, Mbak cukur keliling-keliling gitu kan? Iya, home service. Ya, keliling-keliling rumah. Nah, saya mau cerita dari kecil sampai remaja gimana sih Mbak kehidupannya? Saya berkecimpung di dunia salon sebagai hairstylist itu dari 2016, belum lama sih, 4 tahun ya. Kalau dari kecil, cita-citanya sebenarnya bukan jadi hairstylist saya, pengen jadi perawat sebenarnya. Perawat ya? Iya. Cuman karena nilai akademis nggak memungkinkan saya untuk jadi perawat atau dokter ya, dan karena pengalaman kerja saya sebelumnya sempat kerja di luar negeri juga, itu potong rambut itu mahal. Nah dari situ saya mulai menekuni bidang salon sih sebenarnya. Jadi hairstylist itu mulai dari pengalaman kerja sebelumnya. Itu dari kecil sampai remaja itu di Tangerang? Di Serpong. Di Serpong ya? Di Tangerang ya? Lebih tepatnya ya Tangerang. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di China, di Beijing. Itu ngambil apa? Ngambil bisnis. Ngambil bisnis? Iya, pas setengah tahun di sana. Ada pengalaman yang unik nggak pas kuliah di sana? Pas kuliah di sana pengalaman yang unik apa ya? Mungkin sangat susah adaptasi sih di sana ya. Karena saya ke sana nggak ada dasar Mandarin sama sekali, itu dari nol. Jadi ya adaptasinya agak sulit. Apalagi di sana banyak yang nggak bisa bahasa Inggris itu kan, kalau sehari-hari gitu kayak kita nanya jalan juga mereka nggak bisa. Jadi kalau mau nunjukin aja foto, kalau nggak alamatnya. Kalau huruf ABC juga mereka kurang bisa gitu. Jadi harus beneran nunjukin huruf Mandarinnya, huruf Hanzi-nya itu. Itu kemana-mana bawa kamus? Bawa kamus kemana-mana. Nah, tapi memang saya senang di sana ya, karena nggak nyangka gitu banyak banget teman-teman dari luar negeri lainnya, kayak orang Iran, orang Amerika, orang-orang Thailand. Jadi banyak banget yang kesana untuk belajar bahasa Mandarin gitu. Orang Arab pun banyak di sana. Oke, nih aku penasaran nih, background dari keluarga Mbak Keke sendiri gimana? Backgroundnya Latar belakang dari keluarganya nih, misalnya apa gitu, kerja apa atau punya usaha apa? Kalau ayah saya konveksi, tukang jahit ya, bikin seragam pabrik sih, lebih ke pabrik. Kalau ibu saya ya salon. Jadi melanjutin usaha ibu ya? Iya, saya sama kakak saya itu jadi nerusin salon ini. Mbak, saya dapat informasi saat ini ayahnya sedang sakit ya? Iya betul, ayah saya sakit, itu bisa dibilang koma ya, jadi nggak bisa aktivitas, cuman hanya tidur di ranjang aja, nggak bisa turun juga, semua pakai alat bantu, ada yang merawat juga sih di rumah. Itu butuh biaya pasti ini banyak. Iya banget. Gimana? Ayah sakit itu dari 2017. Iya, kurang lebih 3 tahun ya sekarang ya. Itu ya cukup besar lah biayanya. Pengobatannya, karena itu nggak bisa, kita harus perawat yang merawat. Kita nggak bisa pasang kateter, itu kan obat-obatan, infus. Jadinya memang harus 24 jam dipantau. Perawat khusus, iya. Itu biaya per bulan berapa misalnya dari tahun 2018? Waduh, udah jual macem-macem ya. Kayak kita udah jual tanah, kan segala macam, pinjam sana sini. Iya. Ratusan juta lah misalnya keluar dalam sebulan itu buat. Kalau sebulan bisa puluhan sih Kak. Oh, puluhan 30, gitu. 30 sampai 30 juta. Itu ketutup itu. Puji Tuhan ketutup sih Kak. Karena waktu itu ya salon ya, maksudnya ya saya sama kakak saya ya bekerja keras, jadi penghasilan konveksi atau salon memang khusus kita prioritasnya untuk papa.
Iya. Siap. Di sini Gitu. makanya Mbak Keke langsung terjun buat nerusin usaha keluarga juga. Sampai Iya. rela-rela misalnya muter-muter keliling-keliling nyari pelanggan itu buat potong Iya, rambut ya. mau nggak mau sih Kak. Sekarang harus fleksibel ya. Kita nungguin tamu aja di salon tuh harus disamperin. Iya, jadinya home service ya. Kan karena kan banyak yang tamu-tamu di sini kan banyak yang punya anak itu takut mereka ke salon anak kecil kan rentan usia-usia. Itu belajar cukur dari mana? Ceritanya. Kalau mulai belajar salon itu 2016. Itu kan waktu baru belajar juga nggak langsung lancar ya. Nah terus saya ya 2 tahun terakhir lah itu udah benar-benar full time di salon. Terus sempat kerja juga di barbershop 1 tahun kan. Iya, di situ sih awal mulanya. Aku mau nanya kegeteran dalam menyelami dunia cukur ini, ditambah misalnya nambah buat akomodasi ayah yang sakit, biaya pengobatan itu gimana? Ada misalnya nggak kegeteran bisa diceritain gitu buat inspirasi? Yang pasti gaya hidup ya, kita harus irit. Iya. Jadi yang kayak jadi naik motor, naik angkot, naik kayak saya dulu biasanya bawa mobil sendiri. Sekarang demi cut budget semua naik umum sih, transportasi umum semua. Jadi ya naik angkot, naik kereta, atau nggak gojek gitu sih. Biasanya mau bawa mobil sendiri, sekarang pakai umum lah ya, atau online begitu ya? Pasti sih, kegeterannya itu. Terus biasanya dulu suka nongkrong sama teman-teman gitu ya. Kayak ke mall atau itu udah enggak. Belanja baju juga enggak sih. Sekarang Keke nih fokus ke papa gitu ya, fokus ke keluarga. Semua kita harus kan budget ya, kayaknya yang dan bukan saya aja sih, kayak di zaman kayak gini kita harus serba hemat ya. Juga ya, kondisi. Ada misalnya dampak dari pandemi sendiri gimana? Terhadap ini? Salon usaha saya sendiri, ini ya usaha cukur rambut itu? Iya ada. Tapi puji Tuhan pas pandemi ini saya banyak dapat panggilan home service. Justru di situ mungkin omset salon sih menurun drastis ya, tapi untuk home service saya banyak banget panggilannya. Itu caranya gimana misalnya? Lewat Instagram, lewat WhatsApp, lewat apa misalnya? Kalau misalnya saya mau cukur rambut atau masyarakat mau cukur rambut gimana caranya? Bisa hubungi DM langsung, kalau nggak WA langsung ke WA. Nanti Kak Dika ini sendiri lah ya. Itu lewat Instagram? Dari Instagram bisa DM langsung ke DM ke @mutiara.family.salon. Kalau nggak langsung japri ke WA gitu. Oh gitu ya caranya. Itu melayani dari misalnya cewek, cowok, dewasa, anak kecil atau gimana? Iya bisa. Kita juga awal-awal juga agak sulit ya dapet tamu home service ya. Tapi pertama-tama karena kita juga udah ada pelanggan tetap di salon, kita japri. Terus beberapa ada yang merespon, beberapa enggak. Nah dari situ karena saya kebanyakan kalau cukurnya kan di rumah di depan tuh di teras. Nah dari situ tuh orang-orang yang lewat ngeliat saya, jadinya Mbak ini terima cukur rambut ke rumah-rumah ya? Iya. Nah dari situ tuh kan karena kebanyakan di perumahan ya, dari situ ramenya sih. Itu kalau per ini orang berapa dikenakannya? Kalau per orang satu orang 100.000, kalau 2 orang 90, 3 orang 80.000. 3 orang atau lebih 80.000. Itu sama transport ya ibaratnya? Khusus itu tarifnya khusus di daerah Alam Sutra, BSD, Serpong aja. Itu sudah termasuk transport. Nah kalau di luar lagi kena charge ekstra transport. Pengalaman saat cukur rambut itu kan pasti beda kepala, beda misalnya ini kan tekstur apa rambut segala macam. Apalagi anak kecil tuh gerak-gerak lah apa sebagainya. Itu bisa diceritain Mbak pengalaman. Seru ya, apalagi di rumah home service kayak gini saya banyak banget dapat pengalaman ya. Terutama sih stamina saya sendiri harus fit banget. Saya kalau flu dikit itu udah nggak berani kan ngeri juga ya. Tapi saya sempat rapid juga, sempat rapid 2 kali ya, puji Tuhan negatif. Udah gitu saya juga tiap hari juga harus minum suplemen atau makan vitamin C yang cukup juga. Yang kendalanya itu kalau di home service itu karena bangkunya bukan bangku salon kan ya, pakai bangku plastik biasa gitu. Yang di rumah itu jadinya dan kan saya sendiri kan karena naik motor gitu kan
itu juga sulit kalau bawa peralatan semua sendiri kan. Paling yang saya siapin ya pastinya alat cukur, kit sama kaca. Jadi ya nyesuain rumahnya aja gitu. Agak sulit jadinya, nggak senyaman di salon. Lampu juga harus terang kan, makanya lebih mending kalau saya lebih pilih cukur di garasi aja. Satu orang berapa customer biasanya? Maksud satu hari? Iya, satu hari berapa customer? Paling banyak 22 orang. Wih, banyak ya, itu buat dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Dari 9 pagi sampai buat juga waktu ya? itu kebetulan rame, saya bawa tim dari salon sih. Siap. Ini pertanyaan terakhir Mbak Keke. Iya. Saya mau nanya soal ini kan ada korelasinya sama ayah yang lagi sakit juga gitu Iya. kan ya. Apa nih pengalaman yang kangen sama ayah gitu kan? Ayah dari udah 2 tahun ke belakang gitu kan sakit, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pengalaman yang paling berkesan sama kangen banget gitu. Terus sama harapannya buat ke depan gitu. Ini kalau misalnya ayah bisa nonton juga. Oh iya. Ya pastinya saya tiap hari doa ya biar ayah saya cepat sembuh gitu kan, biar bisa kembali normal lagi gitu. Saya juga nggak terlalu muluk-muluk banget, maksudnya ayah saya bisa ngobrol ya sama saya udah bisa bersyukur banget gitu. Itu bisa komunikasi ayah? Nggak bisa, Nggak jadi bisa. ngomong pun nggak bisa, cuman ngelirik-lirik aja. Jadinya ya dia tiduran, matanya ngelirik ke saya gitu. Kadang pun saya sih yakin kalau bapak saya itu sadar gitu. Iya. Jadi kadang dia sendiri suka keluar air mata kalau kita ajak ngobrol. Tapi itu Tiap hari. nahan air mata itu. Iyalah, Kita mau nangis, kita nggak boleh kita, sedih lah. Biar papa juga semangat kan ya. Kalau benar. ngeliat papa sedih, kalau kita sedih pasti papa Pokoknya juga langsung sedih. down juga kondisinya. Iya. Ada pengalaman hidup sama papa yang nggak bisa dilupain tuh? Yang nggak bisa dilupain itu kerja kerasnya. Kerja kerasnya. Dia orangnya papa tuh nggak bisa diem ya orangnya ya. Terus nggak bisa ngeliat orang susah. Jadi dia kayak seneng banget membantu orang sih, apa itu. Papa seneng banget membantu orang dan kontribusinya buat orang tuh banyak banget. Dia kayak lebih peduli sama orang daripada dirinya sendiri. Banyak buka peluang pekerjaan juga ya buat orang-orang itu ya. Oke, siap. Ini sangat menginspirasi nih. Kita akhiri ya. Iya. Terima kasih banyak. Makasih Kak Dika ya. Makasih udah mampir ke Salon Siap. Tiara juga tadi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe ya.